Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri kelima, Hamukti Moksa, bagian ke-52. Setelah mampu mengobrak-abrik isi dada ibunya, Gajah Segara berbalik menatap wajah ayahnya. Aku berharap ayah berkenan memaafkan kesalahan yang telah aku perbuat selama ini. Aku tak akan bisa menjalani kehidupan rumah tanggaku dengan tenang jika ayah tidak merustiku. Setiap langkahku akan selalu terantuk batu, lanjut Gajah Segara. Sebagaimana istrinya, Gajah Enggon kehilangan mulutnya. Bahkan ketika Gajah Segara meninggalkan rumah itu, Gajah Enggon dan Nyai Rahisunelo belum juga mampu bersuara. Tak ada yang salah pada anak kita, bisik Rahisunelo. Kita saja yang tidak bisa menyelami. Gajah Enggon mengangguk perlahan. Jika rombongan Tayub itu benar-benar telisani dari Sunda, balaskan uruhan Gajah Enggon. Sikap Gajah Segara ternyata justru menjadi penyelesaian yang paling benar. Aku harus membicarakan hal ini dengan Macan Liwung dan Gagak Bongol. Rahisunelo merasa senang melihat sikap suaminya. Kalau begitu kita restui keinginan Gajah Segara? Tanya Rahisunelo. Sejak awal aku sudah merestuinya, jawab Gajah Enggon. Memang demikian peran waktu dalam mengubah keadaan. Dari yang semula mati-matian tak bisa menerima latar belakang Dyah Ganitri, Gajah Enggon dan Rahisunelo akhirnya bisa menerima kehadiran pesinden sekaligus penari Tayub itu menjadi bagian dari keluarga besarnya. Bahkan cara pandang Gajah Segara akhirnya diambil alih sebagai sikap yang seharusnya dilakukan Majapahit. Kau tetap yakin mereka adalah mata-mata dari Sunda Galuh? Tanya Gajah Enggon. Tumenggung Macan Liwung mengangguk mantap. Ya, jawabnya. Apakah kau menganggap kegiatan yang mereka lakukan sebagai sebuah tindakan kejahatan? Sunda telah mengirim orang untuk membuat onar di Majapahit, dan oleh karenanya mereka harus dihukum, begitu? Tumenggung Macan Liwung merasa betapa sulit menjawab pertanyaan itu. Apa yang terjadi di lapangan Bubat setahun yang lalu bagai baru terjadi kemarin sore. Apa yang dilakukan Majapahit ketika itu benar-benar sebuah tindak kejahatan. Apa yang kini dilakukan orang-orang Sunda Galuh hanyalah akibat dari sebuah sebab. Sulit menjawab pertanyaan itu, kata Tumenggung Macan Liwung. Itulah, kata Gajah Enggon. Menurut Gajah Segara, yang harus dilakukan adalah menyadarkan orang-orang Sunda Galuh itu untuk menyudahi dendam mereka. Luka lama harus dilupakan. Aku bahkan berencana melanjutkan rencana perkawinan Sunda dan Jawa yang dulu gagal itu. Tumenggung Macan Liwung terkejut. Tajam sekali ia memandang Gajah Enggon. Maksudmu? Tanya Tumenggung Macan Liwung. Aku akan mengambil menantu dari Sunda Galuh. Aku tak perlu merasa malu bermenantukan seorang pesinden sekaligus penari Tayub, karena ternyata ia bukan pesinden dan penari Tayub yang sebenarnya. Kebetulan kau datang ke rumahku. Aku akan membutuhkan bantuanmu untuk menjadi tuang ganing panitia pawiwahan daup yang akan aku selenggarakan dalam waktu secepatnya, karena aku takut mantuku keburu melahirkan. Terbelalak Tumenggung Macan Liwung menerima perintah bantuan itu. Kau yakin? Tanya Macan Liwung. Tentu, jawab Gajah Enggon. Bukankah ini cara yang sangat murah untuk meredam rencana balas dendam yang akan dilakukan Sunda Galuh? Tumenggung Macan Liwung sependapat, sangat sependapat. Tumenggung Macan Liwung pun bertindak cekatan. Ia menghubungi banyak pihak
untuk dihimpun dalam sebuah kepanitiaan hajatan perkawinan. Di hari yang telah ditentukan, Gajah Segara menjadi orang yang sangat bahagia. Tidak disangkanya, ayah dan ibunya mau menerima kehadiran Dyah Ganitri menjadi istrinya dan melimpahi perkawinan itu dengan restu. Kebahagiaan itu menjadi sedemikian sempurna karena Prabu Hayam Wuruk berkenan hadir. Meski tanpa disertai permaisurinya, Dyah Wiyat dan Sri Gitarja bersama suami masing-masing juga datang untuk memberikan restu. Laksamana Nala datang bersama istrinya. Dengan kepolosan wajah, Dyah Pertiwi terlihat cantik dan anggun saat mendampingi Arya Mandalika yang tampan berwibawa. Bradabasu dan Dyah Menur ikut hadir. Bahkan Senopati Kuda Swabaya yang berjalan dengan bantuan tongkat ikut memberi selamat dan tidak lupa membawa cenderamata. Hampir semua pejabat Majapahit, antara lain para Mahantri Kartini, kedua pejabat agama Buddha dan Siwa, lengkap didampingi para upapati, para pimpinan kesatuan prajurit, segenap tanda, dan para Arya datang silih berganti. Pesta perkawinan di Wisma Kediaman Gajah Enggon itu sangat ramai dan meriah. Apalagi pesta itu dimeriahkan hiburan tayub yang diundang dari ujung Galuh. Bukan kelompok tayub milik Ki Ambang Prabaswa sebagai besan. Ki Umbang Prabaswa tidak duduk bersila memukul kendang. Untuknya disediakan tempat duduk khusus yang sederajat dengan tempat duduk tuan rumah. Hidangan mewah terus mengalir. Sebelumnya Gajah Enggon yang mengundang banyak orang telah memastikan bahwa hidangan yang disediakan cukup memenuhi jumlah orang yang hadir. Untuk hajatan itu, 5 ekor sapi disembelih. Di pelaminan, Gajah Segara melirik istrinya. "Selamat datang para tamu, apa bahasa Sundanya?" bisik Gajah Segara. "Wilujeng Sumping para tamu," jawab Dyah Ganitri. Kebahagiaan seorang bisa saja menjadi pembuka gagasan kebahagiaan orang lain. Kalaupun ia dikatakan mirip penyakit menular, sungguh inilah penyakit menular yang bagus. Dyah Pertiwi telah menemukan kebahagiaannya. Gadis yang dulu sangat tersita perhatiannya oleh sosok Saniscara itu, kini telah bersuami. Dan suami Dyah Pertiwi bukanlah orang sembarangan. Ia seorang prajurit yang meski masih muda, mampu melesat menggapai jabatan yang sangat tinggi. Tumenggung. Di pundaknya tergantung sebuah tanggung jawab yang berat. Ia harus mengawal ketentraman Majapahit melalui kekuatan armada angkatan lautnya. Orang tua manapun selalu sama, merasa lega ketika anaknya bersuami lelaki yang memiliki tulang kuku dan otot kuat. Tulang kuku dan otot gawat menjadi jaminan anaknya benar-benar berada di tempat terlindung. Kebahagiaan menular dan menular lagi. Selanjutnya Gajah Segara berhak pula atas kebahagiaan hidupnya. Dengan sangat jitu, Gajah Segara mampu mengalahkan cara pandang ayah ibunya. Kanuruhan Gajah Enggon tak lagi merasa malu bermenantukan Ganitri. Bahagia yang meluap yang dirasakan Gajah Segara akhirnya menjadi kebahagiaan Rahi Sunelok pula. Rahi Sunelok mendapati kenyataan bahwa Ganitri memang menantu yang baik. Ia diduga orang Sunda. Kalau ia benar berasal dari Sunda, bukankah itu bagus sekali? Bukankah perkawinan itu akan menjadi penghibur duka karena setahun yang lalu Prabu Hayam Wuruk gagal mengawini kekasih hatinya? Pun Kanuruhan Gajah Enggon, ia sebenarnya harus tersipu malu karena ikut lenggut-lenggut menikmati keindahan suara menantunya ketika mendendangkan sebuah tembang yang amat indah. Para abdi di wisma kediamannya menerima kehadiran Dyah Ganitri dengan senang. Dyah Ganitri adalah seorang perempuan yang lembut hati, ringan tangan dan mampu memasak berjenis-jenis makanan.
Nyai Rahi Sunelo sampai terkaget-kaget mendapati makanan aneh yang dihidangkan menantunya. Itu pun menjadi bagian yang harus diakui Gajah Enggon yang amat doyan makan. Kini kebahagiaan itu mampir pula di sebuah pedukan kecil bernama Pilangsari. Hari itu Prabasiwi sedang memetik dedaunan untuk dimasak. Ketika ia merasa ada orang yang memperhatikannya, Prabasiwi yang menoleh mengenali orang itu dengan baik. Laki-laki tampan, laki-laki paling tampan menurutnya. Bisa dibayangkan, ia pasti harus berjuang keras untuk bisa datang ke Pilangsari yang terpencil. Bagi orang lain, jarak dan medan yang sulit tidaklah masalah. Sebaliknya, amat bermasalah bagi lelaki yang hanya berkaki satu itu. Prabasiwi mengucek-ucek matanya untuk mendapatkan keyakinannya. Akan tetapi, ia tak perlu menganggap apa yang ia lihat berada di bingkai mimpi. Prabasiwi telah mencubit tangannya dan dirasakannya sakit. Itu pertanda kehadiran Senopati Kuda Swabaya itu nyata, bukan mimpi. Prabasiwi menyambut Kuda Swabaya dengan tersenyum. "Aku datang menjemputmu. Aku harus mengakui, aku tidak bisa hidup tanpa ada kamu di sebelahku." Prabasiwi tidak perlu ragu untuk mengangguk. Prabasiwi merasa rangkaian ucapan pengakuan itu amat indah. Tidak ada keindahan yang sanggup melebihi indahnya ucapan Kuda Swabaya yang membuatnya amat tersanjung dan terbutuhkan itu. "Aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Adakah kalimat yang lebih indah dari itu? Tak ada. Bahkan matahari yang bersinar terang siang itu atau lekuk bukit di kejauhan sama sekali tidak mampu mengalahkannya. "Kakang yakin?" tanya Prabasiwi. "Aku tidak pernah merasa seyakin ini." Prabasiwi mendekat dan menyentuh tangan lelaki yang siang malam telah menjadi penyebab banjir air mata itu. Ke depan Prabasiwi tak perlu menangis lagi. "Semalam aku bermimpi kakang menjemputku. Ternyata mimpiku darah dasi." Demikianlah kebahagiaan itu menular. Terbukanya hati Senopati Kuda Swabaya menulari ibunya, menempatkan Dyah Menur menjadi ibu yang paling bahagia di dunia, sebagaimana para ibu yang ikhlas dalam melihat kebahagiaan anaknya. Kebahagiaan itu juga menulari hati Pradabasu. Pradabasu sampai beranggapan dengan telah teratasinya semua masalah, mati pun ia siap. Keikhlasan Pradabasu itu juga mewujud dalam bentuk lain. Ia tak lagi membuang tenaga sia-sia dengan mencemburu Raden Kudamerta. Pradabasu tahu cinta istrinya kini hanya terpusat kepada dirinya. Jejak Kudamerta telah terhapus tanpa sisa dari permukaan hati Dyah Menur Hardiningsih.